malam, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta sukacita, kekuatan dan penghiburan yang daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada malam hari ini. Puji Tuhan, jika malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk mengangkat doa-doa kita ke hadapan Tuhan, dan juga bisa sama-sama kita belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang mana hari ini kita akan memasuki pertemuan yang ke-20 di dalam kita membahas perjalanan Nehemia di dalam menggenapi rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang Tuhan tanam di dalam hatinya. Dan sebelumnya saya rindu membacakan doa syafaat yang dipanjatkan oleh Musa, yang mana doa syafaat ini sangat erat hubungannya dengan apa yang akan kita bahas malam hari ini, di mana kita hari ini akan belajar makna rohani dari pintu gerbang lembah atau lebak. Saya akan membacakan doa syafaat yang dipanjatkan oleh Musa di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-33 ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Di tengah-tengah kemarahan Tuhan kepada bangsa Israel, karena bangsa Israel menyembah lembu emas, padahal baru saja Allah memberikan kasih karunia-Nya dengan membebaskan mereka dari bangsa Mesir, melakukan mujizat yang luar biasa, membelah Laut Merah. Tetapi bangsa Israel kembali mengecewakan dan menyakiti hati Tuhan, di mana mereka menyembah lembu emas. Tuhan marah kepada bangsa Israel, tetapi di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Musa berdoa kepada Tuhan untuk kembali disertai oleh Tuhan, untuk kembali dituntun oleh Tuhan, seperti yang ayat-ayat yang barusan kita baca. Dan kita melihat, kita menyaksikan bahwa Tuhan berfirman, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada Musa dan kepada bangsa Israel untuk kembali memimpin dan menyertai dan menuntun perjalanan bangsa Israel ke depan untuk memasuki tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, bagi Musa disertai oleh Tuhan, tidak ditinggalkan oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, itu merupakan satu keharusan. Dan Musa tidak mau melangkah tanpa penyertaan Tuhan. Bagi Musa disertai oleh Tuhan merupakan satu kewajiban. Dan jika tidak disertai oleh Tuhan, Musa tidak mau melangkah. Kerinduan yang sungguh-sungguh dari Musa untuk disertai oleh Allah dikabulkan oleh Tuhan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Selain kasih karunia Tuhan, karena penyertaan Tuhan atas umat Allah merupakan kerinduan dan kehendak dan rencana Tuhan bagi setiap umatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, inilah bagian firman Tuhan yang akan kita bahas malam hari ini. Sebelumnya saya ingin memberikan satu pertanyaan atau satu renungan malam hari ini bagi setiap kita. Apakah kita memiliki kesamaan dengan Musa?
untuk terus-menerus menyadari dan memohon akan penyertaan Tuhan dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi. Apakah kita sungguh-sungguh rindu dan terus-menerus memiliki keinginan? Kalau saja Tuhan tidak menyertai kita, kita tidak mau melangkah. Kita ngotot kepada Tuhan untuk terus-menerus disertai dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini. Jika kita sungguh-sungguh memiliki hati seperti Musa, untuk disertai, untuk dituntun di dalam kita menjalani kehidupan kita ke depan. Bisakah kita mengalami hal yang sama dengan Musa? Inilah yang akan kita bahas malam hari ini, melalui teks malam hari ini, yaitu kitab Nehemia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13a. Mari kita membaca bersama-sama. Nehemia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13a saja. Pintu gerbang lebak atau pintu gerbang lembah diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Zanoah. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur jika malam hari ini Engkau kembali mengumpulkan setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami percaya bukan satu kebetulan, tetapi memang Engkau akan mengungkapkan isi hati-Mu kepada setiap kami. Oleh sebab itu kami memohon, tanpa pertolongan Roh-Mu ya Tuhan, kami tidak mungkin bisa mengerti. Tanpa pertolongan Roh-Mu, kami tidak mungkin menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami membuka hati, biarlah Allah Roh Kudus bekerja sepenuhnya di dalam setiap hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Untuk kami mengerti, untuk kami mau melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau yang mengampuni dosa-dosa kami, melayakan setiap kami, untuk kami boleh memasuki hadirat-Mu yang maha mulia, maha luhur, dan maha suci. Bekerjalah melalui kehidupan kami malam hari ini dan satukan kami dimanapun kami berada saat ini, malam hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan, amin. Mari kita membaca sekali lagi, Nehemia pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13a. Pintu gerbang lebak, atau pintu gerbang lembah, diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Zanoah. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Gerbang lebak atau dalam terjemahan lain dituliskan atau terjemahan yang lebih tepat adalah gerbang lembah. Dalam bahasa aslinya dituliskan Sya'ar Hafinah. Ini mengingatkan kita apa yang dituliskan atau apa yang terjadi di dalam masa pemerintahan Raja Uzia. Ya, ketika itu dia membangun sebuah menara dekat dengan gerbang ini. Mari kita melihat di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-26 ayatnya ke-9. 2 Tawarik 26 ayat yang ke-9. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Pintu gerbang lembah juga mengingatkan kepada kita ketika Nehemia pertama kali memasuki Yerusalem untuk mengadakan penyelidikan. Seperti yang kita sudah bahas di dalam kitab Nehemia pasal 2 ayat yang ke-13. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Bapak Ibu Saudara, apakah makna rohani yang kita bisa pelajari dari pintu gerbang lembah ini? Ya, ini berbicara tentang penyertaan Allah.
pintu gerbang lembah berbicara tentang bagaimana Allah menyertai umatnya. Dan tentu ini berbicara tentang bagaimana Allah menyertai setiap kita, anak-anaknya, setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dan di dalam penyertaannya, Allah mewujudkan di dalam 3 hal. Yang pertama, berbicara tentang pemeliharaannya. Yang kedua, berbicara tentang perlindungannya. Dan yang ketiga, berbicara tentang tuntunannya. Jadi penyertaan Allah dinyatakan ke dalam 3 hal ini. Mari kita melihat satu persatu. Penyertaan Allah yang dinyatakan di dalam pemeliharaannya. Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, konteks dari ayat ini berbicara tentang pemeliharaan Allah terhadap Ishak, yang ketika itu terjadi bencana kelaparan. Tuhan berfirman kepada Ishak, ya, Kejadian 26 ayat yang kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir, artinya tinggal saja di Filistin. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Tuhan memberkati Ishak berlimpah-limpah. Ishak dipelihara Tuhan secara luar biasa. Dan ketika Ishak sudah kaya, ternaknya semakin banyak. Dan ketika Raja Filistin meminta Ishak menjauh darinya, karena orang-orang yang ada di sekelilingnya menjadi iri kepada Ishak, Ishak tinggal di lembah Gerar dan menggali sumur. Dan sumur yang sudah kering bekas ayahnya dulu digali kembali dan mengeluarkan air yang berbual-bual. Lebih dari cukup untuk keperluan rombongan Ishak dan ternak-ternaknya. Ini berbicara tentang lembah Gerar, berbicara tentang pintu gerbang lembah. Berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Satu lagi ayat yang berbicara tentang lembah, yang berbicara tentang pemeliharaan Allah, dituliskan dalam kitab Ulangan, pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-7. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang, apa Bapak Ibu Saudara, keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Ayat ini merupakan janji Allah kepada umatnya ketika satu saat memasuki tanah Kanaan, bahwa dari lembah-lembah akan keluar air yang berbuah-buah. Ini berbicara tentang janji Tuhan terhadap pemeliharaan kepada umatnya, yang tidak mungkin kelaparan, yang tidak mungkin hidup di dalam kekeringan, selama mereka mentaati perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini yang terjadi di dalam kehidupan kita? Mari kita menengok ke belakang, bagaimana Tuhan menyertai dan memelihara kita sampai saat ini. Dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kalau Tuhan memelihara burung pipit, Tuhan juga memelihara setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, setiap kita mengingat pintu gerbang lembah, ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, yang diwujudkan di dalam bagaimana Tuhan memelihara setiap kita. Yang kedua, berbicara tentang pintu gerbang lembah. Tadi yang pertama berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Yang kedua berbicara tentang perlindungan Tuhan. Dan di dalam kita memahami makna rohani yang kedua, bagaimana Tuhan menyertai,
yang diwujud nyatakan di dalam perlindungannya, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca kesaksian yang disampaikan oleh Daud di masa-masa akhir hidupnya. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang yang berkenan kepada Tuhan, dan itu Tuhan sendiri yang mengatakannya. Tetapi kita tahu juga bahwa sekalipun Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, seorang yang takut dan hormat kepada Tuhan, Daud bukan saja mengalami hal-hal yang penuh dengan sukacita, di mana Daud hidup di dalam kemenangan kepada kemenangan, tetapi Daud juga mengalami berbagai macam ujian dan tantangan di dalam kehidupannya. Bahkan di masa-masa tertentu, Daud benar-benar tidak memiliki pengharapan. Jalan di depannya benar-benar gelap. Daud mengalami duka cita, kesedihan yang luar biasa. Ditinggalkan oleh orang-orang yang dia kasihi, bahkan ditinggal mati oleh anak-anaknya. Daud dikejar oleh Saul, musuh-musuhnya, sehingga nyawa Daud terancam, dan saat-saat seperti itu, Daud hanya bisa mengandalkan Tuhan. Dan apa yang dikatakan Daud ketika dia ada di dalam saat-saat yang penuh dengan kegelapan, penderitaan, ujian dan pencobaan yang sangat berat. Daud mengatakan di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Inilah makna rohani dari pintu gerbang lembah. Bapak Ibu Saudara, ketika Daud diperhadapkan dengan satu ujian yang sangat berat, pada saat yang bersamaan, Daud mengalami perlindungan Tuhan. Tuhan menjaga, melindungi Daud di dalam lembah kekelaman. Daud tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamah Daud kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Ini adalah satu kesaksian nyata, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah Israel tidak pernah meninggalkan Daud. Allah menyertai Daud sekalipun seringkali Daud menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan tetap menjaga dan melindungi Daud. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang pintu gerbang lembah. Ini berbicara tentang perlindungan Tuhan. Kita sebagai anak-anaknya, kita harus memiliki keyakinan yang sama dengan Daud. Bahwa tidak ada apapun yang bisa menjamah kita, yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apakah diri kita sendiri? Apakah kuasa-kuasa kegelapan? Orang-orang yang ada di sekeliling kita tidak bisa memisahkan kita dari Tuhan. Tuhan melindungi kita. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, apapun tidak bisa menjamah kita. Tuhan memprotek dan melindungi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang berdaulat. Dialah Allah yang senantiasa menyertai kita. Setiap kita diingatkan dengan pintu gerbang lembah, ingat baik-baik. Yang pertama, ini menyatakan penyertaan Allah di dalam pemeliharaannya. Dan yang kedua, ini berbicara tentang penyertaan Allah di dalam perlindungannya. Dan yang ketiga, berbicara tentang pintu gerbang lembah, berbicara tentang penyertaan Allah di dalam tuntunannya. Mari kita membaca di dalam kitab Yehezkiel, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-22. Maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Dia berfirman kepadaku, bangunlah dan pergilah ke lembah. Di sana aku akan berbicara dengan engkau. Makna rohani, Bapak Ibu Saudara, dari pintu gerbang lembah, yaitu berbicara tentang penyertaan Allah di dalam tuntunannya. Dalam satu situasi tertentu, Allah berbicara kepada Yehezkiel bahwa Dia akan berbicara secara langsung kepada Yehezkiel. Ini berbicara tentang
apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada Yehezkiel untuk Yehezkiel lakukan. Ini berbicara tentang tuntunan Allah kepada Yehezkiel. Tentu hal ini mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang disertai oleh Allah, itu berarti berbicara tentang bagaimana Tuhan menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menuntun langkah-langkah kehidupan kita? Kita harus mendengar Tuhan berbicara. Bagaimana kita bisa mendengar Tuhan berbicara? Melalui kebenaran firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, itu berarti ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, wahyu yang diberikan oleh Tuhan, itulah saat-saat di mana Tuhan berbicara dan menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Satu fasilitas, satu anugerah yang Tuhan berikan supaya kita bisa berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan adalah dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bukankah Allah Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita bisa mengerti dan memahami dan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita berjalan di dalam tuntunannya, untuk kita berjalan sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, jangan pernah kita malas untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara rindu disertai oleh Tuhan, takut melangkah ke depan tanpa penyertaan Tuhan, baca kebenaran firman Tuhan. Renungkan baik-baik kebenaran firman Tuhan. Dan minta, bukan saja kita mengerti, memiliki pengetahuan, tetapi biarlah Allah Roh Kudus yang memimpin, menyertai, dan menuntun kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pintu gerbang lembah merupakan anugerah yang Tuhan berikan yang bisa kita sikapi sebagai penyertaan Tuhan. Melalui kehadiran Yesus Kristus di dunia ini dan melalui keselamatan yang kita terima, Allah yang Immanuel, Allah yang tinggal di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi dan kondisi apapun juga, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, seperti pertanyaan di depan sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kalau kita memiliki kerinduan yang sama dengan Musa untuk terus-menerus disertai oleh Allah, mungkinkah itu terjadi dalam kehidupan kita? Inilah berita baiknya, bahwa setiap kita yang sudah menjadi anak-anaknya, setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Immanuel, Tuhan menyertai kita, Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita selama-lamanya. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang hanya menjadi pengharapan yang sia-sia, tetapi itu adalah satu kepastian. Karena Bapak Ibu Saudara, disertai oleh Tuhan, itu bukan saja menjadi kerinduan kita, tetapi itu yang menjadi isi hati Tuhan. Dan untuk itulah Tuhan mati di atas kayu salib. Karena Tuhan rindu untuk terus-menerus dekat dengan setiap kita. Jadi disertai oleh Tuhan bukan sesuatu yang mustahil, tetapi satu kepastian. Pintu gerbang lembah mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita orang percaya pasti disertai oleh Allah melalui pemeliharaannya, perlindungannya, dan tuntunannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu khawatir. Yang perlu kita kerjakan adalah tanggung jawab kita di dalam mentaati perintah-perintah Tuhan. Karena Tuhan menyertai dan memberkati setiap kita yang mentaati perintah-perintah Tuhan. Dengan demikian,
Bapak Ibu Saudara, disertai oleh Tuhan. Itu merupakan janji Tuhan atas hidup setiap kita yang percaya kepadanya. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Seringkali kita ragu dan bimbang ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak menyertai kita, tidak memberkati kita. Itu dikarenakan kita seringkali lupa di dalam kita mentaati perintah-perintah Tuhan. Ketika kita jauh daripada Tuhan, maka iblis akan mendakwa kita. Ketika kita jauh dari Tuhan, maka seringkali kita menjadi bimbang dan ragu. Tetapi sebenarnya disertai oleh Tuhan merupakan pernyataan dan janji Tuhan sendiri. Dan kalau Tuhan berjanji, Dia tidak mungkin berdusta. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari mulai hari ini ke depan, mari kita sungguh-sungguh mengikuti jejak langkah Kristus. Dalam keadaan apapun, dalam situasi seperti apapun juga, mari kita belajar. Bukan saja kita belajar firman Tuhan, tetapi belajar terus-menerus mentaati perintah-perintah Tuhan. Hanya dengan demikian, maka iman kita akan menjadi kokoh. Kita akan berbuah dan bertumbuh di hadapan Tuhan. Dan kita akan menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia yang tanpa pengharapan ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk berdoa bersama pada malam hari ini. Malam hari ini kami secara khusus mau berdoa ya Tuhan bagi seluruh jemaat Edsvan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar kami memiliki hati yang taat dan setia mengikut Engkau ya Tuhan. Meskipun di dalam keadaan yang kurang baik atau di dalam keadaan yang tidak menentu seperti sekarang ini, kami tidak mundur ya Tuhan, tapi kami boleh tetap setia ya Tuhan di dalam mengikut Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan kami akan mengalami kebangkitan rohani ya Tuhan, dan hidup kami mau terus Tuhan hanya bergantung dan berserah hanya kepadamu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami boleh mempermuliakan Engkau di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah seluruh jemaat Edsvan juga Tuhan boleh semakin haus dan lapar akan firman Tuhan dan mencari kebenaran akan firman Tuhan itu. Dan biarlah ada terus kesatuan hati Tuhan di dalam seluruh jemaat Edsvan ya Bapa. Dan boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun jemaat Edsvan Tuhan tempatkan mereka ya Tuhan, baik di dalam pekerjaan mereka, baik di dalam lingkungan sekitar mereka ya Tuhan. Tuhan jadikan seluruh jemaat Edsvan menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh pelayan-Mu ya Tuhan yang melayani di House for All Nation ya Tuhan. Biarlah kami terus memiliki semangat Tuhan untuk terus melayani, baik melayani di dalam doa dan kebaktian online ya Bapa. Kami percaya Tuhan, meskipun ini semua masih dilakukan secara online, tapi kami percaya bahwa nama Tuhan tetap dipermuliakan ya Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa ya Tuhan untuk kesembuhan bagi seluruh jemaat Edsvan yang sedang sakit atau terbaring lemah Tuhan, baik ada di rumah atau di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan pulihkan, sembuhkan secara sempurna ya Tuhan. Dan berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga, Tuhan berkati setiap keluarga-keluarga di Edsvan ya Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan segala sesuatu yang mungkin kurang baik ya Tuhan. Tuhan pulihkan baik di dalam pernikahan, baik pemulihan di dalam keluarga, pemulihan dalam usaha, pekerjaan dan keuangan. Kami mau serahkan seluruh jemaat Edsvan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dengarkanlah doa-doa kami ini. Kami panjatkan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu saja, karena kami percaya bahwa segala sesuatu tiada mustahil bagi-Mu. Saat ini kami mau bawa doa kami untuk bangsa Indonesia,
Kami berdoa untuk sanak keluarga kami, teman-teman kami, dan semua masyarakat Indonesia yang ada di tanah air. Dalam masa pandemik ini, banyak orang yang resah, bingung, khawatir. Banyak pula yang memberontak dan sengaja tidak mau taat karena sudah tidak tahan dengan keadaan yang ada saat ini. Pada fase ketika yang paling dahsyat ini, lebih banyak lagi korban COVID-19, baik yang meninggal maupun sedang dirawat. Kami berdoa ya Tuhan, agar masyarakat jangan sampai merasa bosan, tetapi tetap sabar dan sadar untuk terus mentaati protokol dan peraturan-peraturan kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Kami juga berdoa agar masyarakat tidak mudah percaya akan hoax tentang vaksin yang saat ini banyak tersebar lewat sosial media yang menjadikan masyarakat ragu, bingung dan takut untuk menerima vaksin. Tolong ya Tuhan, berikan hikmat dan confident kepada mereka untuk berani membuat keputusan untuk menerima vaksin, sehingga penyaluran vaksin sampai ke seluruh masyarakat bisa berjalan dengan lancar dan berjalan baik untuk membantu agar curve COVID bisa menurun, sehingga keadaan COVID di Indonesia cepat membaik. Tolong ya Tuhan, agar mereka jangan sampai termakan oleh isu-isu yang tidak benar, tetapi percaya akan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia, agar mereka tenang, pasrah, dan penuh rasa syukur mendukung pemerintah dengan penuh ketaatan. Kami juga berdoa bagi yang sedang menjalani masa-masa kuarantin dan bagi yang sedang sakit. Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka agar secepatnya mereka bisa mengalami kesembuhan kembali. Berikan hikmat bagi para dokter dan perawat yang merawat mereka, juga kekuatan dan kesehatan. Tuhan, berikan penghiburan dan kekuatan bagi sanak keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena COVID ini. Biarlah keadaan ini membuat lebih banyak orang berbalik kepadamu, bertobat dan mencari Engkau dengan lebih sungguh lagi. Jangan ada yang kecewa, tetapi melihat kebesaran-Mu dan menyadari bahwa tanpa Engkau hidup ini sia-sia. Tolonglah agar mereka bisa melihat, walaupun bencana ini dirasakan begitu berat, tetapi mereka melihatnya dengan mata yang positif dan hati yang baik. Bagi yang sedang mengalami kesulitan dan kesusahan, Tuhan, tolong buka jalan dan memberikan pengharapan kepada mereka. Tangan-Mu sanggup menolong, tiada mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Di tengah masa pandemik, kami percaya mujizat masih terjadi. Mohon lawatan-Mu bagi masyarakat Indonesia. Biar Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Banyak penuaian terjadi di sana. Nama-Mu ditinggikan di tanah air Indonesia. Terpuji nama Tuhan untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa-doa kami ini. Amin. Bapa di dalam surga, mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu, dan juga atas perlindungan-Mu selalu Tuhan kepada jemaat semua Tuhan. Kami berdoa dan sepakat mau mendoakan untuk KJRI Tuhan. Kiranya Engkau memberkati konjen dan staf. Mereka semua dilindungi dari COVID-19. Mereka boleh bekerja dengan hati yang takut dan dekat dengan Tuhan. Kami berdoa mohon kesabaran dan kerendahan hati dalam melayani dan membantu masyarakat Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan bagi pemerintah Indonesia, khususnya untuk Presiden Jokowi dan seluruh aparat pemerintah. Mohon perlindungan Tuhan, mempunyai hikmat ilahi, kebijaksanaan, dan kesehatan untuk Bapak Presiden dan segala stafnya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan yang takut akan Engkau Tuhan, pemerintahan yang dekat dengan Tuhan, hati yang humble dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Kami berdoa Tuhan, lindungi Tuhan. Engkau sangat mengasihi Indonesia. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberikan Jokowi kepada Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau terus melindungi dia, memberikan hikmat di dalam menyelesaikan segala permasalahan di Indonesia, mempunyai hati yang terus bersandar kepadamu Tuhan, dan hati yang mengasihi rakyat. Kami berdoa juga Tuhan untuk kasus COVID-19 di Indonesia Tuhan, kiranya Engkau membantu semua aparat dan juga
badan-badan pemerintahan yang bertugas Tuhan untuk bisa menangani COVID-19 di Indonesia dengan sebaik mungkin Tuhan. Berdoa untuk rakyat Indonesia, untuk mereka patuh terhadap pimpinan dan protokol kesehatan Tuhan. Mereka boleh sungguh-sungguh takut ada dan betul-betul merasakan sesuatu yang harus dipatuhi, bukan seenaknya Tuhan. Terutama menjelang hari raya ini Tuhan, kami berdoa mereka betul-betul boleh mempunyai hati yang takut dan hati yang tidak selfish. Untuk mereka tidak pulang kampung dan bersama-sama berstay di tempat di mana mereka berada. Kami berdoa juga Tuhan untuk keadaan ekonomi di Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan juga Tuhan keadaan ekonomi di Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sangat mengasihi Indonesia. Juga untuk vaksinasi yang sekarang sudah mulai dilaksanakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya distribusi vaksin bisa berjalan dengan lancar. Semua boleh mengalami dengan baik, tidak ada komplikasi dan penanganan dengan baik Tuhan. Berdoa untuk pemerintah juga segera melaksanakan Tuhan. Pembelian vaksin dengan cepat Tuhan, tidak ada penanggulangan lagi. Terima kasih Tuhan atas kecepatan, kesigapan pemerintah terhadap penanganan COVID di Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati Indonesia Tuhan dengan segala apa yang mereka lakukan Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan, berkati sekali lagi pemerintahan Indonesia, bangsa Indonesia dan juga kesejahteraan rakyat di Indonesia. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapa yang dalam surga, saat ini Tuhan kami mau bersama-sama Tuhan berdoa buat masyarakat di Kanada ini ya Tuhan, terutama karena COVID di third wave ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan sama-sama Tuhan supaya angka COVID-19 ini semakin turun ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya masyarakat tetap nggak jenuh ya Tuhan, tetap sabar ya Tuhan, tetap mengikuti Tuhan semua peraturan-peraturan kesehatan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang udah bisa divaksin, untuk supaya mereka tidak takut Tuhan akan vaksin, dan mereka mau ya Tuhan supaya bisa membantu ya Tuhan, supaya angka virus ini nggak semakin menyebar juga ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang lagi sakit Tuhan, yang lagi karantin ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, Kau sendiri yang tolong mereka ya Tuhan, apapun yang mereka alami Tuhan, apapun yang mereka butuhkan Tuhan. Kami berdoa Kau sendiri yang provide ya Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan buat kesembuhan Tuhan, buat orang-orang yang sakit ya Tuhan, yang kena virus juga ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus, Kau yang jamah mereka ya Tuhan. Berdoa untuk semua ya Tuhan, yang merawat mereka, keluarga mereka ya Tuhan. Kau sendiri juga yang ikut campur tangan, bantuin mereka semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk semua orang-orang yang mengalami kesusahan Tuhan, yang mengalami stres, yang mengalami panik Tuhan, yang ngalamin financial difficulties Tuhan. Tuhan, kami minta ya Tuhan, Kau yang berikan joy Tuhan, berikan damai ya Tuhan, dan provide ya Tuhan untuk orang-orangnya Tuhan. Berdoa ya Tuhan, di saat-saat ini Tuhan, banyak orang-orang yang struggling ya Tuhan, supaya mereka dapat datang ya Tuhan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kau juga pakai Tuhan waktu-waktu ini supaya orang-orang dapat mendekat ya Tuhan kepada-Mu dan bergantung kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau yang lawat ya Tuhan masyarakat di Kanada ini ya Tuhan, di British Columbia juga ya Tuhan, tempat kami tinggal. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan Tuhan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan yang Maha Agung dan Maha Kuasa, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat memanjatkan doa kami bagi pemerintah Kanada pada malam hari ini. Kami berdoa bagi Prime Minister Justin Trudeau, kabinet ministrinya, dan seluruh aparat pemerintahan dari federal sampai ke provinsial. Kami mohon agar mereka selalu mencari tuntunan-Mu, bersandar kepada kekuatan-Mu, dan melibatkan Engkau di seluruh keputusan yang mereka buat. Mempunyai hubungan yang dekat denganmu dan hati yang takut akan Engkau. Bapa, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan
dan pengetahuan yang luas bagi semua pemimpin Kanada, terutama di dalam penanganan third wave COVID-19 yang sedang kami jalani saat ini. Biarkanlah semua yang bekerja di pemerintahan Kanada memiliki kesatuan hati, bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan lebih baik dan efektif, mempunyai kerendahan hati dan selalu bertindak adil untuk kesejahteraan masyarakat Kanada. Kami juga mohon perlindungan dan kesehatan untuk semua pemimpin kami. Ya Tuhan, kami berdoa agar pemerintah Kanada bisa mengambil langkah yang tepat untuk membantu penduduk yang mengalami kesulitan keuangan, creative ideas untuk membuka lapangan pekerjaan, dan memulihkan kembali perekonomian di Kanada yang sekarang sedang jatuh di masa pandemi. Curahkanlah visi-Mu ya Tuhan, agar mereka bisa memimpin dan membawa negara ini semakin berkembang dan maju, sesuai dengan rencana-Mu. Kami juga mohon Your wisdom dan courage, sehingga mereka bisa bernegosiasi dengan lebih baik dengan pharmaceutical manufacturers vaksin, sehingga pemasukan vaksin tidak terhambat lagi dan lebih cepat tersalurkan ke penduduk Kanada untuk melawan penyebaran COVID, khususnya new variant. Kami juga berdoa agar federal government bisa membantu menyelesaikan masalah Ontario Province yang sekarang sedang kekurangan health workers karena meningkatnya pasien COVID yang harus dirawat di rumah sakit. Kami juga berdoa bagi BC Premier kami John Horgan dan Dr. Bonnie Henry agar mereka selalu bijaksana dan membuat keputusan yang terbaik bagi BC di dalam usaha mereka menurunkan tingkat COVID di BC saat ini. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu yang selalu mendengar seluruh doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami hari ini. Amin. Tuhan Yesus, kami membawa para young couple, young family, suami istri dan anak-anak mereka kepadamu. Kami berdoa agar Engkau memberi hati yang takut dan kasih akan Engkau, haus dan lapar untuk mencari wajah-Mu. Berilah hati yang mau melayani Engkau, di mana mereka boleh bertumbuh di dalam godly community. Tuhan, please kirim orang-orang yang takut akan Engkau untuk menjadi teman-teman mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa, kalau saat ini Tuhan Engkau memberikan mereka kesehatan secara mental, emosional di masa-masa pandemik seperti ini. Tolonglah mereka saat-saat ini kalau sedang menghadapi masalah di dalam keluarga mereka, baik di dalam hidup nikah mereka, parenting, pekerjaan, keuangan, kesehatan, problem dengan in-law. Oh Tuhan, tolonglah mereka. Kalau saat ini mereka sedang mengalami krisis di dalam hubungan suami istri, salah pengertian, kasih yang mulai dingin, menghadapi pencobaan, Tuhan Engkau yang sanggup merestorasi kasih mereka kembali. Beri kasih mereka mula-mula, beri hati mereka boleh terbakar kembali Tuhan. Aku berdoa mereka boleh saling mengampuni, hati mereka boleh penuh dengan pengampunan satu dengan yang lain. Dan buat hati mereka bisa bersatu kembali, tetap setia satu dengan yang lain. Tuhan, kalau mereka sedang bergumul dengan anak-anak mereka, Engkau memberikan kekuatan, hikmat, akal budi, kasih dan pengampunan, understanding untuk mengarahkan anak-anak ini seturut jalan-Mu yang benar. Kalau mereka sedang bergumul dengan pekerjaan atau kesulitan keuangan, mari Tuhan ingatkan bahwa Engkau Tuhan yang penuh dengan perhatian, penuh dengan kasih kepada mereka, dan Engkau sanggup untuk membuka jalan, untuk memperoleh pekerjaan dan mencukupkan kebutuhan mereka. Oh Tuhan, di atas segala semua kebutuhan mereka, Tuhan tolong mereka boleh menemukan Engkau, bahwa Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang kuat, Tuhan yang penuh kasih, bahwa Engkau sanggup menjaga dan melindungi dan memelihara anak-anak-Mu. Beri hati mereka boleh berlari kepadamu saja, bukan yang lain. Pakai mereka ya Tuhan untuk menjadi terang-Mu, sehingga teman-teman mereka atau sekitar mereka boleh datang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur karena melalui perjalanan kehidupan Nehemia, kami kembali diingatkan
bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami, yang senantiasa memelihara, melindungi, dan menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau menyatakan kebenaran ini sekali lagi, memateraikan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang bergabung saat ini di dalam acara ini ya Tuhan. Biarlah Engkau meneguhkan kebenaran firman Tuhan ini, memberikan kekuatan penghiburan, menambah iman dan pengharapan kepada setiap kami ya Tuhan. Untuk kami menatap masa depan dengan penuh keberanian, penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan, bukan karena kami hebat, tetapi kami memiliki Allah, Tuhan Yesus Kristus yang hebat, yang penuh dengan kuasa, yang memegang janji, yang pasti tidak akan meninggalkan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih, kami percaya bahwa kehidupan dan masa depan kami ada di dalam pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di dalam ibadah raya online yang akan diadakan hari Minggu mendatang jam 3 sore via Zoom. Tuhan memberkati. Shalom. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadamu lah harapanku. Hanya Yesus gunung batu keselamatanku, kota bentengku, aku tak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku, Yesus kemuliaanku. Engkau gunung batu kekuatanku, Yesus perlindunganku. Hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadamu lah harapanku. Hanya Yesus gunung batu keselamatanku, kota bentengku, aku tak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku, Yesus kemuliaanku. Engkau gunung batu kekuatanku, Yesus perlindunganku. Allah ada keselamatanku, Yesus
kemuliaanku. Engkau gunung batu kekuatanku, Yesus perlindunganku. Pada Allah ada keselamatanku, Yesus kemuliaanku. Engkau gunung batu kekuatanku, Yesus perlindunganku. Yesus perlindunganku. Hanya Engkau Yesus yang menjadi perlindungan bagiku Tuhan. Selama-lamanya Engkau Yesus, gunung batu kekuatanku. Aku takkan goyah.